Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Salsabila dengan NIM 23231106 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam kode seksi 0162. Baik, di sini saya akan mengulas kembali video pembelajaran yang sudah Bapak berikan, yaitu di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baik, di sini saya akan mengulas kembali pembelajaran yang telah Bapak berikan, yaitu tentang pentingnya administrasi peserta didik dalam pendidikan, mulai dari perencanaan penerimaan siswa baru hingga pembinaan siswa melalui layanan seperti bimbingan, konseling, dan perpustakaan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara efektif dan transparan. Tentang administrasi peserta didik, fokus pada pengelolaan siswa dalam konteks pendidikan, pengantar dan tujuan pembahasan administrasi, pendidikan serta pentingnya manajemen siswa. Definisi administrasi peserta didik sebagai proses pengelolaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Penjelasan mengenai siswa sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses belajar di berbagai jenjang pendidikan. Makna dari manajemen siswa yang mencakup lebih dari sekedar pencatatan aktivitas, tetapi juga pengelolaan proses penerimaan dan keberadaan siswa. Proses administrasi peserta didik di perguruan tinggi melibatkan perencanaan yang matang dan berbagai kegiatan yang berkelanjutan untuk memastikan siswa siap menghadapi dunia kerja. Proses administrasi peserta didik di perguruan tinggi dimulai dengan perencanaan yang serius dan melibatkan banyak kegiatan, bukan hanya pencatatan data. Penerimaan siswa baru mencakup orientasi, bimbingan, dan pengaturan disiplin agar siswa dapat tergolong dalam kelompok yang tepat. Tanggung jawab institusi pendidikan adalah untuk memastikan siswa siap lulus dan menjadi individu yang dicari oleh industri. Proses perencanaan penerimaan siswa melibatkan analisis kebutuhan yang mendalam, bukan sekedar meningkatkan jumlah siswa. Tentang administrasi peserta didik, termasuk perhitungan kapasitas kelas dan pentingnya proses rekrutmen siswa baru. Kapasitas kelas harus dihitung dengan tepat agar semua siswa mendapatkan layanan yang sesuai. Proses perhitungan jumlah kursi dan kapasitas tempat duduk penting untuk memastikan kenyamanan dalam pembelajaran. Rekrutmen siswa baru adalah langkah awal dalam manajemen peserta didik yang harus dilakukan dengan standar yang jelas. Manajemen siswa dimulai dari proses rekrutmen yang menentukan keberhasilan pendidikan di institusi. Tentang proses administrasi penerimaan peserta didik baru, termasuk persyaratan dan inovasi teknologi yang mempengaruhi sistem penerimaan di sekolah dan universitas. Penjelasan mengenai tujuan penerimaan siswa baru, termasuk keadilan bagi masyarakat dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dampak perkembangan teknologi terhadap proses administrasi siswa, termasuk penerimaan siswa baru secara online. Rencana untuk menciptakan siswa penerimaan yang lebih terintegrasi, adil, akurat, dan transparan. Pentingnya mengikuti prosedur operasional standar atau SOP dalam proses rekrutmen siswa untuk memastikan kualitas dan kelayakan calon siswa. Pembentukan tim penerimaan siswa baru yang berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, bukan senioritas dan kedekatan. Proses administrasi penerimaan peserta didik dengan penekanan pada keadilan dan kualitas dan dalam seleksi. Pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dalam komunikasi untuk memastikan semua calon siswa memahami informasi yang disampaikan. Proses penerimaan berkas administrasi dimulai setelah pengumuman dan sosialisasi syarat-syarat yang diperlukan.
prinsip-prinsip keadilan dan kualitas dalam penerimaan siswa, serta pentingnya tidak hanya mempertimbangkan kedekatan atau faktor politik. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses rekrutmen siswa baru, mulai dari pembentukan tim hingga sosialisasi prosedur dan persyaratan. Pertemuan tim untuk menentukan siapa yang diterima sebagai siswa baru berdasarkan urutan penerimaan dari banyak pelamar. Tentang prinsip-prinsip penting dalam proses penerimaan peserta didik baru, termasuk objektivitas, transparansi, dan non-diskriminasi. Pembentukan tim penerimaan siswa baru yang berfokus pada prinsip-prinsip penting dalam rekrutmen. Pentingnya objektivitas dan transparan dalam penilaian peserta didik tanpa diskriminasi terhadap latar belakang tertentu. Penjelasan tentang sistem zonasi dan tahapan yang harus diikuti dalam proses penerimaan siswa baru. Prosedur yang jelas dan pengumuman yang harus dilakukan oleh mendukung penerimaan siswa baru. Tentang administrasi peserta didik dalam konteks zonasi pendidikan di Indonesia, termasuk manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dan sekolah. Zonasi pendidikan memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah berkualitas dalam satu zona. Sistem zonasi bertujuan untuk meratakan kualitas pendidikan di Indonesia meskipun hasil praktisnya belum dapat terjamin. Zonasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat kelas bawah untuk mengakses sekolah yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, ada kekurangan dari sistem zonasi seperti ketidakseimbangan pendaftaran di sekolah-sekolah tertentu dan potensi penipuan dalam penerimaan siswa. Tentang administrasi peserta didik dalam konteks pendidikan khusus termasuk proses penerimaan, pembagian kelas, dan layanan bimbingan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan siswa. Proses administrasi dan pengawasan pendidikan khusus dimulai dari penerimaan siswa hingga proses pembelajaran. Fokus studi meliputi pembagian kelas dan penempatan siswa setelah diterima di sekolah. Pentingnya layanan khusus dalam mendukung administrasi siswa dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting untuk membantu siswa mengembangkan diri dan menemukan minat serta bakat mereka. Peran perpustakaan sekolah dalam menyediakan sumber belajar di sekolah sangat penting untuk membantu siswa mengembangkan diri dan menemukan minat serta bakat mereka. Peran perpustakaan sekolah dalam menyediakan sumber belajar yang memadai dan nyaman untuk siswa. Administrasi peserta didik merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendidikan yang mencakup berbagai tahapan dari perencanaan penerimaan siswa baru, pencatatan dan pengelolaan data peserta didik, hingga pembinaan melalui berbagai layanan pendidikan. Administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, serta mendukung transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan sekolah. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, sekolah dapat menjalankan fungsinya secara lebih efisien, mendukung perkembangan akademik dan non-akademik siswa, serta menciptakan lingkungan belajar kondusif bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Selain itu, sistem seleksi yang digunakan dalam penerimaan siswa baru juga harus dilakukan transparan dan adil. Administrasi peserta didik juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan potensi siswa melalui berbagai layanan pendidikan. Salah satu layanan penting yang tersedia di sekolah adalah bimbingan dan konseling. Layanan ini berfungsi untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan baik yang bersifat akademik, sosial maupun pribadi.
Konselor sekolah dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, menghadapi tekanan sosial, atau memiliki masalah dengan teman sebaya. Selain bimbingan dan konseling, layanan lain yang mendukung pembinaan siswa adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan bukan hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan literasi mereka. Dengan koleksi buku yang lengkap serta akses terhadap berbagai sumber digital, perpustakaan dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendukung pembelajaran di luar kelas. Sekolah yang memiliki administrasi peserta didik yang baik akan memastikan bahwa perpustakaan dikelola dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh siswa secara adil. Baik, hanya sekian pengulasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.